Halo, selamat datang di channel Talking with Desi. Saya Desiana, marketing consultant dan juga founder dari seputarmarketing.com. Di video Talking Business kali ini kita akan membahas tentang seluk-beluk bisnis dropship. Mulai dari pengertiannya, keuntungannya, dan pastinya ide produk apa saja yang cocok dan juga pasti menguntungkan untuk dijual dengan sistem dropship ini. Jadi buat kalian yang mau memulai bisnis dropship, wajib banget nonton video ini sampai selesai dan jangan di skip-skip. Karena informasi bermanfaat ini saya bagikan gratis. Sebagai gantinya, Anda bisa subscribe, kasih like, dan juga share supaya saya makin semangat nih bikin konten-konten bermanfaat lainnya. Oke, sebelum jauh-jauh, kita harus kenalan dulu sama yang namanya istilah dropship. Dropship itu adalah sebuah model bisnis yang melibatkan pihak ketiga disebut dengan dropshipper, yang tugasnya itu untuk menjembatani hubungan antara pembeli dengan produsen atau si supplier barang. Sekilas, emang peran dropshipper ini mirip banget ya sama reseller. Mereka sama-sama menjual barang dari supplier ke pembeli. Jadi nggak punya barang sendiri ya, dan biasanya dengan menggunakan media internet. Si dropshipper dapat menentukan harga jualnya sendiri atau istilahnya di markup, dinaikin harganya. Nah, selisih harga itulah yang menjadi keuntungan si dropshipper. Kalau bedanya dropshipper dengan reseller adalah di stok barang. Kalau reseller kan harus beli barangnya dengan jumlah minimal tertentu, baru deh dia bisa dapat harga yang lebih murah. Itu artinya si reseller harus nyetok barang kan, dan dia juga yang harus ngirim ke pembeli. Sedangkan dropshipper nggak perlu nyediain tempat untuk menampung barang yang dibeli pelanggan, alias nggak punya stok. Si dropshipper juga nggak perlu ngirimin barang itu satu persatu ke alamat si pembeli. Dropshipper tinggal minta supplier barang atau si produsen untuk ngirim barang itu ke pembeli atas nama dropshipper. Jadi seolah-olah dropshipper lah yang punya produk atau si tangan pertama. Padahal dropshipper itu kan sebenarnya cuma promosiin barang-barang yang dimilikin sama supplier. Nah, sekarang udah jelas ya apa itu dropshipper dan bedanya dengan si reseller. Sekarang kita lanjut ngomongin yang enak-enaknya, yaitu tentang keuntungan berbisnis dengan model dropship. Karena kalian pasti sering banget kan dapat tawaran bisnis dengan iming-iming menggiurkan yang kesannya itu melebih-lebihkan banget gitu. Kayak bisnis tanpa modal lah, banyak untungnya lah, atau bisnis tanpa ribet. Tapi apakah semua itu benar? Nah, memang bisnis dropship ini laris manis banget di kalangan pemula, pelajar, ataupun ibu rumah tangga. Karena memang ada beberapa keuntungan dan keunggulannya dibanding bisnis model lain. Keuntungan yang pertama adalah tanpa modal. Eits, tapi jangan ditelan mentah-mentah ya kata tanpa modal itu, karena bisnis apapun pasti butuh modal. Baik itu modal uang, modal tenaga, modal waktu, atau modal pikiran. Tapi seenggaknya Anda nggak butuh modal besar untuk memulai bisnis dropship. Anda nggak perlu nyetok barang dagangan, nggak perlu sewa gudang, nggak perlu packing paket untuk dikirim, dan lain sebagainya. Paling yang Anda butuhkan cuma koneksi internet buat promosiin produk-produknya. Jadi ini bisnis minim banget modal, bahkan bisa tanpa modal sama sekali, kalau internetnya boleh nebeng. Anyways, tetap ada modal yang harus Anda keluarin, baik itu modal waktu atau modal pikiran tentang strategi pemasarannya. Modal lain yang gak kalah penting adalah ketekunan, niat mau belajar, kesabaran dalam merespon pembeli, dan cekatan. Itu juga modal yang penting. Nah, keuntungan yang kedua dari bisnis dropship adalah fleksibel. Dibandingin sama model bisnis atau pekerjaan kantor lainnya, bisnis dropship memang jauh lebih fleksibel. Gak ada jam kantor, gak perlu dandan ketemu calon pembeli, bahkan gak perlu keluar rumah sama sekali. Asal ada koneksi internet, bisnis bisa tetap jalan deh. Karena fleksibel itulah, bisnis ini cocok untuk siapa aja. Nah, keuntungan yang ketiga adalah banyak pilihan produk. Bisnis dropship ini kan menawarkan banyak sekali pilihan barang untuk dijual. Mulai dari produk kecantikan, gadget, pakaian, alat kebutuhan rumah tangga, sepatu, dan lain sebagainya. Bisa dibilang apapun yang dijual di internet bisa Anda dropshipin. Jadi Anda nggak perlu khawatir punya banyak saingan. Biasanya nih, pelaku dropship punya 1 atau 2 segmen produk dalam satu toko online-nya. Karena kalau kebanyakan produk, justru jadi nggak efektif dan reputasi toko online-nya juga jadi kurang baik. Jadi, kalau Anda milih 2 jenis produk, pastiin keduanya saling berhubungan. Misalnya, produk skincare dengan kosmetik, gadget dengan aksesorisnya, atau sepatu olahraga dengan tas olahraganya. Oke, setelah kita bahas keuntungan dari bisnis dropship yang secara keseluruhan itu ya bisa dibilang bisnis modal kecil dan gak ribet, sekarang saatnya nyari ide bisnis dropshipnya. Nah, berikut adalah ide-ide produk untuk bisnis dropship serta sedikit pertimbangan kenapa Anda perlu memilih salah satu di antaranya. Yang pertama adalah kosmetik dan skincare.
Well, pasar kosmetik dan skincare itu sampai kapanpun emang gak ada matinya, selama masih ada perempuan di bumi ini. Karena naluri wanita itu emang selalu ingin tampil cantik, jadi mereka juga gak ragu untuk menginvestasikan uangnya membeli produk-produk skincare dan juga kosmetik. Makanya banyak juga produsen yang selalu berlomba-lomba ngeluarin produk skincare dan kosmetik terbarunya mereka. Jadi bisnis dropship produk skincare dan kosmetik itu sangat menjanjikan kalau Anda bisa dekat dengan segmen pasar remaja atau wanita dewasa. Nah, ide bisnis dropship yang kedua yang masih bisa menyasar segmen wanita tapi juga tetap dicari sama kaum pria, yaitu pakaian dan aksesoris. Segmen bisnis ini jenis produknya bisa beragam, mulai dari pakaian, jam tangan, tas, topi, sabuk, aksesoris, dan juga sepatu. Jadi targetnya tuh luas banget, mulai dari anak bayi sampai remaja dan juga sampai usia lanjut bisa jadi calon konsumen Anda. Terus ide bisnis dropship yang ketiga adalah makanan sehat dan produk herbal. Nah, produk makanan sehat ini saat ini emang lagi ngetren, tapi juga akan terus naik kecenderungannya nih di tahun-tahun mendatang. Soalnya semakin banyak orang yang nyadar pentingnya menjaga kesehatan dengan berolahraga dan juga dengan mengkonsumsi makanan sehat atau produk herbal. Ya memang sih nggak jarang ya produk kesehatan itu punya harga yang lebih mahal. Tapi jangan khawatir karena calon pelanggan yang udah memiliki kepedulian akan kesehatan biasanya memiliki daya beli yang juga sudah lebih tinggi. Oke, next ke ide bisnis dropship yang keempat yaitu aksesoris gadget. Aksesoris gadget ini merupakan ide bisnis dropship yang sangat strategis ya karena kegunaannya itu spesifik dan modelnya juga beragam. Anda bisa jual aksesoris smartphone, laptop, komputer, dan juga aksesoris kamera. Nah, target konsumen Anda untuk produk segmen ini menyukai gadget yang unik serta memiliki fitur yang canggih. Tapi ingat, penting banget untuk mastiin ada mekanisme pengembalian barang yang jelas atau retur. Karena produk seperti earphone, mouse, atau enggak flash disk itu rawan banget rusak. Nah, ide produk dropship yang kelima yaitu peralatan kelengkapan rumah tangga. Produk peralatan dan perlengkapan rumah tangga ini juga memiliki pilihan yang sangat beragam. Mulai dari furniture, perlengkapan dapur, pajangan, dan juga lain sebagainya. Pada segmen produk rumah tangga, biasanya calon pembeli tidak terlalu peduli nih sama merek atau brand. Yang penting produknya bisa murah meriah dan banyak pilihannya. Jadi itu lebih menguntungkan untuk Anda yang nggak mau ngeluarin modal atau usaha untuk membangun brand lama-lama. Nah, ide produk terakhir yang mau saya rekomendasikan adalah produk bayi. Produk bayi juga memiliki cukup banyak pilihan, mulai dari baju, mainan, susu, popok, dan perlengkapan bayi yang baru lahir. Selain permintaannya yang tinggi, bisnis dropship produk bayi juga sering banget dapat pembeli yang bukan merupakan orang tua bayi. Biasanya ya mereka beli sebagai hadiah kepada para orang tua yang baru memiliki bayi. Nah, gimana nih setelah Anda mengerti apa itu bisnis dropship, keuntungan bisnis model ini, dan juga ide produknya, apakah Anda tertarik untuk memulai? Kalau iya, saya akan bedah bisnis dropship ini lebih dalam lagi di video part selanjutnya. Di video bedah dropship part kedua, saya akan membahas mengenai cara memulai bisnis dropship dan apa saja tantangan dalam berbisnis model ini. Jadi jangan lupa di subscribe ya, agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Saya Desiana, founder dari seputarmarketing.com. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.